Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Merli Hegar Mansurodin. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Cilengsi, Bapak Sabto Wibowo, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah memenuhi undangan kami di sini. Di sini saya bermaksud mengundang Bapak Ibu dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya laksanakan, sudah saya pelajari, dan insya Allah sudah dianalisis lah ya. Di sini saya ingin berbagi tentang apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini tidak bermaksud saya menggurui ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif ya. Sebetulnya tentang lebih ke arah kedisiplinan. Nah, sebelum kita beranjak nih tentang materi kita, ini gimana itu? Oke. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa kira-kira? Baik, teratur, takut, tepat, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang semua dikatakan Bapak itu betul semuanya ya. Nah, nanti apa yang dikatakan Bapak Ibu kita simak dari pembahasan kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya, kita mulai Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan perubahan paradigma belajar. Ada teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Jadi begitu Bapak Ibu tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Selanjutnya
makna kata disiplin ya Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, pemikir konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima, halaman 469. Bapak Ibu boleh sambil makan, tenang aja. Kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Yang kedua, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Kemudian untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya cepet aja Bapak Ibu, mundur lagi misalnya. Nah, kemudian sini pembahasan berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia ya. Dalam hal ini kita kan dalam dunia pendidikan, kita ini berarti kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan dasar murid. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini kita perlu makan, ada sandang, pangan, papan ya. Mungkin nggak kalau murid kita terkena bencana, ya mereka bisa sekolah. Pastikan tidak. Jadi di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival itu harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya kita mau dong diakui secara kelompok kita tuh sebagai teman lah ya. Kadang-kala kan memang ada yang anak-anak tuh yang cenderung menyendiri gitu, merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Mereka ingin diakui dan mereka juga harus ada kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya, kesenangan juga perlu ya Bapak Ibu. Maksudnya kita tuh perlu refreshing lah biar kita tuh nggak selamanya diberikan beban gitu. Jadi kita juga ada kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ada kebebasan. Ya, kebebasan dalam artian bukan dibebaskan begitu saja. Mereka misalnya mau memilih sesuatu yang mereka inginkan, ya kita harus dorong ya. Yang pasti yang baik ya. Kemudian yang terakhir ada penguasaan atau power. Nah, untuk peserta didik misalnya dia juga harus merasa saya ini memiliki kompetensi. Nah itu juga kita harus mengakui bahwa mereka tuh memiliki kompetensi. Misalnya mereka mau ikut kegiatan ekstrakurikuler sepak bola misalnya. Oh jangan nak, kita sekolah kita tuh lebih ke akademik. Nah itu kalau bisa jangan, kita harus tetap dorong apa yang mereka inginkan. Ya, itu mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada pembahasan tentang posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu, diantaranya adalah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman,
sebagai pemantau ataupun manajer, ya. Yang paling baik dilakukan sebetulnya dalam pembahasan ini yang harus diterapkan kepada kita semua adalah identitas sebagai posisi kontrol manager. Sebetulnya ini juga masih bisa kita lakukan, tapi karena di sini masih ada identitas berhasilnya. Cuman yang lebih baik itu kita harus menunjukkan motivasi intrinsik dulu dari misalnya siswa ya, misalnya siswa yang merasa bersalah. Nah, kebanyakan kita kan ini nih penerapannya sebetulnya ya, penerapan menghukum. Misalnya menghukum itu menghardik, merujuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada semacam ancaman. Ya. Kemudian di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau murid bersalah itu, ya misalnya di sini guru berceramah mengatakan seharusnya kamu begini, ya, ibu sangat kecewa. Ya artinya mereka tuh merasa gagal, dia nggak bisa nyenengin orang lain, ya. Kemudian di sini ada sebagai teman, ya, membuat alasan-alasan, misalnya si gurunya minta dibantu apa, misalnya takut dimarahin gurunya kalau nggak bisa ngedidik anak itu. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu apa di sini menghitung dan mengukur. Jadi kita mengamati terus. Misalnya anak itu yang sering membuat kesalahan, kita lihat apa progresnya, ada perubahan atau tidak gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini berada di kontrol manager. Ya, nanti di slide selanjutnya ada tentang video yang berkaitan dengan kontrol kelima restitusi ini. Kita lihat yang paling baik yang mana ya. Posisi penghukum. Silakan disimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik. Setelah melihat tayangan ini, Bapak Ibu merasa nggak Bapak Ibu ada di posisi ini? Nggak ada. Masya Allah. Saya yakin memang tidak ada ya. Tapi saya pernah loh Bapak Ibu merasakan ketika SMA suruh push up gitu. Suruh push up. Telat karena saya telat, push up ya saya push up. Akhirnya saya besok telat lagi. Saya lewat belakang aja. Ya Bapak Ibu. Jadi begitu ya, itu posisi penghukum. Ya itu posisi penghukum. Kemudian apa sih posisi penghukum itu tadi ya, ada nada-nada suara tinggi, bahasa tubuh dari gesturnya udah melotot gitu ya, dan menunjuk-nunjuk, menghardik ya. Dampak pada muridnya apa ketika kita pada posisi penghukum ini? Kemungkinan murid marah, mendendam ataupun bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk murid akan mencoret-coret bukunya
atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor, mobil bapak ibu, kemudian digores atau motornya dikempesin. Ya, jangan sampai ya kita menghukum, karena tidak baik buat anak ya, untuk peserta didik. Selanjutnya, ini posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah nih. Yang suka nyalain orang, nanti bapak ibu kelihatan dari video ini. Naren, Namanya Naren semua ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, Bapak Ibu, barusan adalah contoh kontrol restitusi pada pembuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu pernah? Pernah ya? Ibu Nobil pernah katanya. Ya, jadi kedua video yang barusan kita simak itu memberikan dampak negatif ya Bapak Ibu. Harusnya kita tidak harusnya ditinggalkan gitu. Kita coba ke paradigma yang lebih terbaru nanti kita lihat ya. Ya. Di sini posisi pembuat orang rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi nyakitin ya, Bapak Ibu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian dampaknya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia gagal, nggak bisa nyenengin bapak ibu gurunya atau orang-orang di sekitarnya, dan tidak sanggup membawa kegiatan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum. Tuh, menghukum aja udah bahaya, apalagi ini ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Bisa muncul jadi dendam ya bapak ibu ya. Oke, baik bapak ibu. Bapak ibu masih semangat? Mana Pak Alek? Aduh, Pak Alek. Di kemana Pak Alek? CD-nya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat lagi? Aduh, ini ada minum dulu, mangga Bapak Ibu, makan dulu, relax ya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ya. Udah hafal ya Bapak Ibu ya, Naren. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai
teman nih ya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya kita tuh pernah ya Bapak Ibu ya, maupun teman, terus sebagai apa tadi, membuat orang rasa bersalah, penghukum. Tapi kalau secara ini bisa dilihat seperti karakter, kayak ini kalau menghadapin anak SD mungkin cocok ya. Kalau saya lihat ya anak SMA kadang-kala emang ada yang sulit memang berubah gitu, kayak udah terbentuk gitu ya. Ya, coba kita lihat ya. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi itu kita tuh dianggap teman. Bapak Ibu ada yang dianggap teman sama murid? Banyak. Bapak Ibu jangan terlalu dekat ya. Iya, jadi kita masih tetap punya batasan antara guru dan murid, khawatirnya ya. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, jadi kita jangan disetir juga ya. Jadi kayak sama teman. Ya, kita juga harus punya wibawa ya terhadap murid. Kemudian contoh berikutnya, posisi sebagai pemantau. Ya, mari kita simak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, berikut adalah posisi sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kemudian, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah, atau membuat orang merasa bersalah. Ya, ini juga masih ada positifnya lah Bapak Ibu lah, masih bisa diterapkan. Kemudian ini yang terakhir adalah posisi yang paling baik lah yang harusnya kita terapkan sebagai posisi manajer. Ya. Siapa Pandai? Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini posisi yang paling ideal Bapak Ibu manajer. Kira-kira bisa nggak diterapkan Bapak Ibu? Harus bisa ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau dilihat itu sulit gitu kalau dilihat kalau kita belum coba gitu ya. Ya saya yakin lah Bapak Ibu guru juga. Nah Bapak Ibu di sini mungkin yang wali kelas pasti ada beberapa siswa yang memang mungkin perlu penanganan. Terus terang saya juga kan sebagai wali kelas dan jadi saya bisa menerapkan ini gitu. Tapi memang untuk berubah itu tidak langsung ya Bapak Ibu ya, ada proses. Dan kita kan di tingkat SMA itu udah paling tinggi lah. Maksudnya secara karakter mereka tuh udah terbentuk. Untuk merubah kebiasaan mereka yang sudah sering dilakukan, kemudian kita coba terapkan kebiasaan baru yang mungkin memberikan perilaku positif, ya memang ada tingkatan kesulitan. Tapi kalau kita terus coba berupaya menerapkan, saya yakin itu bisa diterapkan. Kemudian ini ada penjelasannya tentang posisi manajer. Posisi yang terakhir adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, jadi biar murid itu apa ya, introspeksi dan dia bisa menemukan dari motivasi dirinya sendiri ya, motivasi intrinsik yang ditimbulkan. Kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Guru akan menggalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Baik, itu dari kelima posisi kontrol ya. Maka yang mesti yang seharusnya kita terapkan, kalau bisa yang posisi manajer ya Bapak Ibu ya, yang penghukum, yang biasa menghukum orang, menghukum peserta didik, ataupun misal merasa bersalah, itu sebaiknya dihindari kalau bisa tidak ada sama sekali. Kemudian kita ada pembahasan berikutnya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kita biasanya adanya peraturan kelas gitu ya. Aturan kita gimana cara bersikap di dalam kelas, ataupun bisa juga keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu menyeluruh, maksudnya lebih luas ya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nilai-nilai kebajikan misalnya yang ada pada profil pelajar Pancasila, ada apa aja Bapak Ibu masih ingat? Ada nggak? Kehadiran ya. Mandiri. Takwa, mandiri. Berkebinekaan global. Oh luar biasa. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ya itu yang mesti kita tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Kita tumbuhkan nilai-nilai itu, kemudian menjadi sebuah keyakinan yang harus kita laksanakan. Nah ini ada menurut Gosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri, intrinsik ya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Karena peraturan masih bisa dilanggar. Kalau keyakinan, seperti kita memeluk agama Islam, kita tidak akan memeluk agama Islam kalau tidak dengan
keyakinan ya, kita nggak yakin ya jangan gitu. Maka sebaiknya keyakinan ini yang perlu kita terapkan. Ya, kita ya bisa menerapkan, misalnya Bapak Ibu di kelas menerapkan keyakinan. Kalau saya kemarin dari latihannya itu, dari semua peserta didik itu mengeluarkan tulisan gitu dari sticky note. Coba apa nih keyakinan yang paling baik buat kita, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti misalnya ditempel. Nah kalau bisa dari semua, nggak usah diambil semuanya ya, minimal 3 lah atau 7. Kalau terlalu banyak keyakinan ya nanti ya semuanya belum tentu bisa terlaksana gitu. Jadi kita berangsur. Kemudian keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan ya? Menekan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Berikutnya, ini contoh keyakinan kelas ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini beberapa contoh aja, nanti bisa diterapkan kalau memang ada contoh-contoh yang lain lagi. Kemudian ini yang terakhir ya, pertanyaan reflektif. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Dari gugup jadi gagap ya. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda, Bapak Ibu, setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Ya. Ada yang pernah menerapkan hal seperti ini di kelas? Udah nggak ada ya sekarang ya. Kalau dulu ada nggak? Ibu pernah nggak? Kalau diingat-ingat gitu. Pernah ya. Begini tuh Bapak Ibu tuh ya. Gitu tuh. Baru. Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena belum ada perjanjian sebelumnya ya. Kenapa? Ya itu tadi jawabannya, kalau kita bikin kesepakatan dulu. Berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru ke yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Kemudian apa itu konsekuensi ya? Konsekuensi itu sudah terencana ya, atau sudah disepakati tadi ya. Sudah dibahas dan setuju oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh para guru, pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Tadi sudah kita lihat ya yang pada teori kontrol ya, yang tentang konsekuensi itu pada video keempat kalau tidak salah. Tentang apa sebagai pemantau. Kemudian, nah ini ada latihannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan beri jawaban ya. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi atau hukuman? Masya Allah, luar biasa. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Masya Allah, 15 kali ya. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Coba kita lihat jawaban Bapak Ibu, benar atau salah? Lele. Ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu guru sini hebat semua ya. Ini Bapak Ibu SMA 2 Cilengsi luar biasa ya. Lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Nah, ini yang sebenarnya agak belum bahasa kemarin belum pernah ada sebelum saya belajar sebelumnya restitusi. Saya taunya hukum aja, salah hukum gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya yang tadi Bapak Ibu video terakhir kita kontrol sebagai posisi manajer. Ya, sebagai posisi manajer itu ada tahapannya ya, supaya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada anak ya, biar kita nggak selalu menyalahkan mereka. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama itu kita perlu menstabilkan identitas. Misalnya ada suatu siswa berantem misalnya, bersalah ya, itu kita panggil. Misalnya saya sebagai posisi guru, saya panggil misalnya Topan gitu. Papa dengar kamu tadi berantem ya di kelas gitu ya. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Mungkin jawaban dulu seperti ini misalnya, iya Pak, abisnya saya sebel banget Pak sama dia tuh sering ganggu saya kalau saya lagi belajar ya gitu. Kemudian saya tuh marah-marah Pak, saya gebrak meja aja Pak gitu. Terus kita kembali ke selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya. Apakah tindakan kamu dengan cara gebrak-gebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sebelumnya pernah kita buat? Mungkin dia jawabannya tidak Pak, gitu kan? Tidak. Menurut kamu apa yang perlu dimunculkan? Apa yang perlu diperbaiki dari tindakan itunya? Saya harus lebih selektif misalnya, lebih menghormati orang lain gitu misalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan ya. Kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya alasannya mungkin dia menjawab ya karena dia sebel, karena sering diganggu ya. Nanti dari
pihak gurunya misalnya kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu, bersedia, misal ya seperti itu ya. Itu suatu proses dialog ya untuk kita menerapkan teori kontrol sebagai posisi manajer ya pada tahapannya itu segitiga restitusi. Selanjutnya, nah segitiga restitusi proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama teori kontrol, yaitu ada langkahnya ya, misalnya menstabilkan identitas yang tadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa lakukan. Kemudian langkah validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan ya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi. Selanjutnya penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu pembahasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan yang mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.